Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Adlan Fauzan beserta rekan-rekan saya dari anggota kelompok 6 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi. Saya sebutkan dulu satu persatu dari anggota kelompok saya ya. Orang pertama adalah saya, Muhammad Adlan Fauzan dengan NIM 1194020 101. Orang yang kedua adalah Muhammad Zidan Budiawan dengan NIM 1194020 106. Orang ketiga adalah Muhammad Rafli yang NIM-nya adalah 1194020 120. Orang selanjutnya Muti Amrullah Harahap 1194020 129. Orang kelima Ninda Naufalia Ulfa Asrul yang bernim 1194020 137. Orang yang terakhir Nur Azizah Hidayah atau yang sering kita sebut Nurel dengan NIM 1194020 143. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang anggota kelompok saya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Jadi gini teman-teman. Secara etimologis, asal usul kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti to make common atau kesamaan dalam pengertian, kesamaan dalam persepsi. Akar kata Latin lainnya ialah communico yang artinya membagi, yaitu membagi gagasan, ide, atau pemikiran. Selanjutnya, komunikasi juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, yang berarti sama maknanya. Komunikasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan informasi dari suatu tempat, orang, maupun kelompok dengan tujuan tertentu. Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan komunikasi sebagai pengiriman, penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Meskipun pengertian komunikasi terdengar simpel, namun proses dari komunikasi dapat dikatakan cukup kompleks, sebab pada kenyataannya setelah informasi dikirimkan pengirim kepada penerima, ada beberapa faktor yang dapat menghambat tersampaikannya informasi. Beberapa di antara faktor tersebut seperti situasi, emosi, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat pengertian komunikasi menjadi kompleks. Baiklah, selanjutnya bentuk-bentuk komunikasi. Nah, bentuk-bentuk komunikasi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Semoga mereka bisa ya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan hingga mengambil keputusan dan lain-lain. Menurut Noto Atmojo, komunikasi interpersonal adalah peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri atau saat seseorang memikirkan suatu masalah. Komunikasi ini juga bisa terjadi saat seorang melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Menurut Rahmat, proses komunikasi interpersonal melalui 4 tahapan, yakni sensasi, persepsi, memori, dan berpikir, dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sensasi, yakni kemampuan manusia menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Dan yang kedua adalah persepsi, yakni pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dan yang ketiga adalah memori, yakni sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan otak sanggup merekam fakta tentang dunia. Yang keempat adalah berpikir, yaitu manipulasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambing-lambing sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak.
Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan lagi oleh pemateri yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jidan Budiawan, NIM 1194020 Saya dari kelompok 6 Psikologi Komunikasi. Saya akan sedikit memaparkan tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal. Dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Tahapan hubungan interpersonal menurut Joseph De Vito, yakni yang pertama yaitu kontak. Dengan membentuk sebuah gambaran mental dan fisik seperti gender, usia, kepercayaan, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan kontak interaksional yang relatif impersonal. Pada tahapan ini terjadi pertukaran informasi dan para pendiri berpendapat bahwa tahapan inilah yang nantinya akan memutuskan apakah hubungan dapat berlanjut atau tidak. Yang kedua, keterlibatan terdapat dua fase, yakni menguji, di mana kita melihat apakah penilaian awal yang kita memiliki terbukti, dan kemudian jika ingin mengetahuinya lebih lanjut, berlanjut ke fase mengintensifkan dengan melakukan interaksi yang diawali dengan memberi informasi mengenai diri kita. Yang ketiga yaitu keakraban, yakni tahapan komitmen diri untuk mengenal lebih jauh seseorang dan membentuk sebuah hubungan. Ketika seseorang menjadi teman dekat, pada tahapan inilah kepuasan hubungan juga berkembang. Jadi dari 1, 2, 3 itu sudah ada mulai bertahap-tahap lah. Yang keempat, kemunduran yang ditandai dengan melemahnya ikatan antara satu sama lain, diawali dengan ketidakpuasan interpersonal, berlanjut kepada menghindari interaksi, dan disinilah konflik berkembang hingga sulit menemukan solusi yang terbaik. Seperti hubungan-hubungan anak zaman now lah. Ya, sudah bosan ya pergi tanpa alasan gitulah intinya mah. Tidak dewasa. Yang keempat ini seperti orang-orang yang tidak dewasa atas hubungan-hubungan interpersonal itu sendiri. Yang kelima, perbaikan. Dengan tahap awal perbaikan interpersonal dengan mencoba menelaah dan menganalisa apa yang salah dan mulai menemukan titik terang dalam mengatasi permasalahan dan memutuskan untuk memperbaiki ataupun memutuskan hubungan. Jadi yang kelima ini kebalikannya jadi dari yang keempat, yang sebelumnya. Jadi yang tadi ini yang kelima berpikir dewasa gitu, melihat apa sih yang salah dari hubungan interpersonal itu, gitulah intinya. Yang keenam, putusnya hubungan. Pada tahapan ini ikatan antara individu benar-benar putus. Ya jadi begitu teman-teman. Maaf dengan kekurangan atau penyampaian yang kurang bagus, mohon dimaafkan karena manusia banyak kesalahan. Yang maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu
Dari saya Muhammad Jidan Budiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi antar dua orang atau lebih yang memiliki perbedaan dalam latar belakang kebudayaan. Dalam konteks luas dapat diartikan ketika mereka memiliki perbedaan dalam budaya, ras, suku, maupun agama. Dan dalam konteks individu sendiri dapat dikatakan sebagai proses komunikasi antar dua latar belakang kepribadian yang berbeda. Komunikasi antar budaya juga dapat disebut dengan human flow across national boundaries, seperti yang dikatakan oleh Hamid Maulan, dengan anggapan sekelompok manusia yang menyeberangi lintas budaya. Dan itu dapat dilihat ketika terjadinya konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Fungsi dari komunikasi antar budaya adalah menyatakan identitas sosial, menyatakan integritas sosial, menambah pengetahuan dan wawasan, serta menciptakan hubungan yang selaras sehingga menghindari terjadinya miskomunikasi satu sama lain. Tujuan dari komunikasi antar budaya adalah untuk mengurangi kesalahpahaman maupun ketidakpastian dalam penyampaian informasi antara satu sama lain. Dan juga komunikasi antar budaya berperan sebagai alat efektivitas dalam berkomunikasi, sehingga informasi yang disampaikan dapat dimengerti secara benar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi antar dua orang atau lebih untuk mencapai pengertian dan pemahaman yang sama ketika mereka memiliki perbedaan dalam latar belakang kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Amrul Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi transendental, spiritual, dan supranatural. Komunikasi transendental berarti komunikasi antara manusia dengan Tuhannya dan masuk ke dalam bidang agama. Partisipan dalam komunikasi transendental adalah manusia dengan Tuhannya, namun pembahasannya sedikit dalam disiplin ilmu komunikasi. Padahal ini lebih penting dari bentuk komunikasi lainnya. Walaupun bentuk komunikasi transendental tidak bisa diamati secara empiris, tetapi dapat mempengaruhi nasibnya baik di dunia maupun di akhirat. Namun manusia begitu aneh. Kebanyakan dari mereka lebih menyibukkan diri dengan mengulik-ngulik ilmu yang hanya berpengaruh di dunia saja. Contohnya di Fakultas Sastra belajar tentang bahasa asing, dengan tujuan agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang asing. Selain itu, kita juga diajari bagaimana agar menjadi orang yang menarik, percaya diri, namun tidak diajari bagaimana kita bisa berkomunikasi baik dengan Sang Pencipta. Kita juga lebih konkret dengan lambang-lambang yang dapat membuat sukses di dunia. Namun bagaimana dengan sesuatu yang akan menyukseskan kita di akhirat kelak? Berhati-hatilah dalam menafsirkan pesan-pesan dari manusia, namun kita sering lalai dalam pesannya. Komunikasi spiritual menurut Nina Sham adalah komunikasi yang terjadi antara manusia dan Tuhan, dan dapat pula dipahami bahwa komunikasi spiritual berkenaan dengan persoalan agama. Agama mengajarkan kita siapa kita, apa tujuan hidup kita, dan mau kemana arah hidup kita. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita melakukan komunikasi spiritual. Bagaimana sesungguhnya komunikasi kita itu dengan Tuhan? Kita dapat berkomunikasi dengannya melalui amalan-amalan batin seperti sholat, berdoa, zikir, dan lain-lain. Ketika kita melakukan ibadah sholat, sesungguhnya kita sedang melakukan komunikasi dengan Allah, sebagaimana komunikasi penerimaan pesan. Dan kita selalu komunikator atau pengirim pesan. Dalam menjalankan sholat, berdoa, maupun berzikir, kita berkonsentrasi pada penuh dan khusyuk, atau bisa disebut khusyuk, seolah-olah sedang berhadapan langsung melihat Tuhan, sebagaimana
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah sedang melihat engkau. Oleh karenanya, itu Ansari Muhammad mengatakan, ketika mulut kita menyebut Allahu Akbar, hati juga mengaku Allah Maha Besar. Ketika jasad menghina diri, hati kita juga menyungkur menghina diri. Dan ketika mulut memuji mengagungkan Allah dan berdoa kepada Allah, hati juga memuja, merintih, dan tenggelam dalam penyerahan diri kepada Allah. Inilah inti komunikasi spiritual dengan Yang Maha Agung dan Maha Melihat. Jadi, komunikasi spiritual antara manusia dan Tuhan apabila direnungi secara seksama sesungguhnya dipengaruhi oleh hati kita yang bersih dan suci. Komunikasi supranatural tersebut masalah supranatural atau supernatural yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sesuatu yang bersifat ajaib, gaib, sulit dinalar oleh akal biasa, namun diyakini dan kadang terjadi dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dengan Nur Zaidia di sini. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang komunikasi konteks ilmu lain. Nah, komunikasi konteks ilmu lain ini terbagi menjadi 3, yaitu politik, kesehatan, dan agama. Baik, sekarang saya akan langsung menerangkan saja pada politik. Nah, pada konteks politik ini, yakni bagian dari objek kajian ilmu politik yang disebabkan karena adanya aktivitas atau interaksi yang bersifat politik dan memiliki fungsi agregasi, artikulasi, sosialisasi, dan rekrutmen. Komunikasi politik ini berfungsi dalam komunikasi internasional, hubungan internasional, maupun dalam lingkup internasional. Komunikasi politik ini sebenarnya penting gak sih? Nah, komunikasi ini penting untuk dipelajari sebab kita juga perlu memahami politik agar kita mengerti dan memahami bahwa politik itu bukanlah semata-mata hanya kekuasaan, namun memiliki fungsi untuk mencapai kemufakatan bersama dalam menemukan tujuan bersama. Lalu lanjut saja pada yang kedua, yaitu komunikasi kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan ini sering kita jumpai pada masa sekarang, pandemi. Banyak sekali gitu yang di luar memakai baligo-baligo seperti 3M, memakai masker, jaga jarak. Nah, itu termasuk pada komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan ini berlingkup pada isu-isu tentang kesehatan di masyarakat yang sedang beredar, bagaimana penjagaan kesehatan yang tepat bagi masyarakat dengan menerapkan komunikasi kesehatan. Berbagai strategi komunikasi dapat digunakan dalam penyampaian informasi dan edukasi kesehatan kepada berbagai lapisan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menggalakkan kesehatan, mencakup tentang mencegah dan menjaga diri dari penyakit itu, hingga bagaimana menyadari jika orang-orang di sekitar mengalami kondisi yang kesehatan yang kurang dan baik secara jasmani dan rohani. Nah, lalu kita lanjut pada komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi dakwah. Komunikasi dakwah ini yaitu suatu bentuk komunikasi di mana komunikator menyampaikan pesan-pesan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan mengajak orang lain berbuat amal soleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan dalam Al-Quran. Terdapat banyak sekali penggambaran proses komunikasi ini, percakapan antara Tuhan dan malaikat kepada manusia. Dan walaupun kita bukan pendakwah, namun sebagai muslim yang baik, hendaklah saling mengingatkan satu sama lain. Dan dengan mempelajari komunikasi dakwah ini dapat menjaga kita menjadi manusia yang beragama dan beradab, menebar kebaikan, kemanusiaan, dan memanusiakan dengan pri kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang berakhlak. Dan juga sebagai bekal hidup dunia dan akhirat, siapapun bisa menerapkan komunikasi dakwah, asalkan memiliki ilmu yang setara dengan apa yang diucapkan dan disampaikan kepada orang sehingga pesan tidak menyesatkan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dari 3 komunikasi aspek ilmu lain ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke guys, sekian dari pemaparan teman-teman dan rekan-rekan saya. Semoga ilmu yang kita berikan ataupun ilmu yang kita paparkan itu menjadi bermanfaat. Maaf bila mana di antara kita banyak kekurangan karena pasalnya kelebihan Allah berikan untuk kita dan banyaknya kekurangan ini adalah dari kita sendiri. Oke, sekian dari saya sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.